Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai organisasi kurikulum pendidikan menengah. Pertama sekali, perkenalkan, saya Khaira Anissa sebagai moderator dan dua teman saya, Rahmi Artika dan Atiyah Salsabila. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama yang akan dibacakan oleh Rahmi Artika, kepada Rahmi Artika dipersilakan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Saya Rami Artika akan memaparkan materi pengertian organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah susunan komponen kurikulum seperti konten kurikulum, kegiatan dan pengalaman belajar yang diorganisasikan menjadi mata pelajaran, program, lesson, topik, unit, dan sebagainya untuk mencapai efektivitas pendidikan. Organisasi kurikulum adalah susunan pengalaman dan pengetahuan baku yang harus disampaikan dan dilakukan peserta didik untuk menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, adapun unsur-unsur kurikulum dalam Zainal Arifin 2011. Yang pertama ada konsep, yaitu definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala. Konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati. Konsep menentukan adanya hubungan empiris. Hampir setiap bentuk organisasi kurikulum dibangun berdasarkan konsep, seperti peserta didik, masyarakat, kebudayaan, kuantitas, dan kualitas, ruangan, dan evolusi. Selanjutnya, kedua ada generalisasi, yaitu membuat kesimpulan-kesimpulan yang jelas dari suatu fenomena di sekitarnya. Selanjutnya, keterampilan, yaitu kemampuan dalam merencanakan organisasi kurikulum dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun program yang berkesinambungan. Misalnya, organisasi pengalaman belajar berhubungan dengan keterampilan komprehensif, keterampilan dasar untuk mengerjakan matematika, dan keterampilan mengimplementasikan data. Yang keempat ada nilai-nilai, yaitu norma atau kepercayaan yang diagungkan, sesuatu yang bersifat absolut untuk mengendalikan perilaku. Misalnya menghargai diri sendiri, menghargai kemuliaan dan kedudukan setiap orang tanpa memperhatikan ras, agama, kebangsaan, dan status sosial ekonomi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rahmi Artika. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Atiyah, kepada Atiyah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor dalam organisasi kurikulum. Yang pertama, ruang lingkup. Ruang lingkup kurikulum tidak dapat dipisahkan dan kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ruang lingkup bahan pelajaran juga harus dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional, standar kompetensi lulusan, dan standar kompetensi mata pelajaran yang telah diterapkan. Yang kedua, urutan. Sequence menentukan urutan bahan pelajar yang disajikan, apa yang dahulu, apa yang kemudian, dengan maksud agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Sesuatu yang baru misalnya hanya dapat dipelajari bila bahan sebelumnya telah dipahami, atau bila telah dimiliki keterampilan-keterampilan tertentu, atau bila perkembangan anak telah mencapai taraf tertentu. Yang ketiga, kesinambungan. Kontinuitas kurikulum dalam organisasi kurikulum perlu diperhatikan, terutama berkaitan dengan substansi bahan yang dipelajari siswa. Jangan sampai terjadi pengulangan ataupun loncat-loncat yang tidak jelas dan tidak kesukarannya. Yang keempat, terpadu. Faktor ini perangkat dari asumsi bahwa bidang-bidang kebutuhan memerlukan pemecahan secara multidisiplin. Artinya, jika guru menggunakan subjek enter kurikulum,
maka besar kemungkinan pengetahuan yang diperoleh peserta didik menjadi terlepas dan tidak fungsional. Yang kelima, keseimbangan atau balance. Keseimbangan ini dapat dipandang dari dua segi, yaitu keseimbangan isi, yaitu tentang yang dipelajari, dan keseimbangan cara atau proses pembelajaran. Dalam menentukan keseimbangan isi, maka perlu dipertimbangkan betapa pentingnya dan perlunya masing-masing mata pelajaran, suatu hal yang tidak mudah karena sukar menentukan kriterianya. Ada yang menganggap bahwa semua mata pelajaran sama penting dari segi edukatif, ekonomi, studi lanjut, pembangunan negara, dan sebagainya. Yang keenam, waktu atau times. Kurikulum akhirnya harus dituangkan dalam bentuk mata pelajaran atau kegiatan belajar beserta waktu yang disediakan untuk masing-masing mata pelajaran. Di sini diharapkan masalah distribusi atau pembagian waktu yang harus menjawab pertanyaan seperti berapa tahun suatu mata pelajaran harus diberikan, berapa lama seminggu, dan berapa lama tiap mata pelajaran. Sekian penyampaian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Atiyah. Materi selanjutnya yang akan saya bacakan sendiri yaitu mengenai prosedur pengorganisasian kurikulum. Yang pertama, reorganisasi melalui mata pelajaran merupakan mata pelajaran seperti buku, yaitu sumber belajar yang penting bagi peserta didik dalam mempelajari kurikulum. Yang kedua, reorganisasi dengan cara tombol sulam, yaitu memilih kurikulum yang baik yang sesuai dengan kondisi dan tujuan sekolah. Yang ketiga, reorganisasi melalui analisis kegiatan. Dengan menganalisis kegiatan yang berhubungan dengan segala segi atau dalam kehidupan masyarakat siswa, bahwa analisis kegiatan ini bertujuan supaya bahan atau materi pelajaran dapat diarahkan pada kehidupan masyarakat yang nyata. Yang keempat, reorganisasi melalui fungsi sosial. Merumuskan fungsi sosial ialah bahan pelajaran disampaikan dengan mengarah ke dalam kehidupan sosial. Bagaimana siswa nantinya hidup bersosial atau individu atau kelompok dalam masyarakat. Yang kelima, reorganisasi melalui survei pendapat. Survei pendapat bisa dilakukan dari berbagai pihak seperti peserta didik, orang tua, guru, pengawas, kepala sekolah, tokoh masyarakat, dan mitra sekolah. Dan yang terakhir, reorganisasi melalui studi kesalahan. Pada tahap ini, analisis studi kesalahan terdapat proses belajar dan hasilnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, ya.